hari ini jobnya kita cleaning lagi teman-teman. Jadi setiap hari itu tidak menentu ya job kita teman-teman, dan tidak menentu juga alat yang kita bawa. Kadang di setting tergantung seperti requestan, seperti yang selalu saya bilang, tergantung requestan ya teman-teman. Nah jadi hari ini kita di request untuk cleaning teman-teman. Oke kan? SIM. Jadi ini sudah ada 2 SIM yang aku cleaning ya teman-teman. Ada sudah 3 SIM di depan 2000 sana. Nah posisi di belakang 2000 ini, dan di belakang sekarang ada bekas cleaningan juga di bawah. Jadi hari ini kita cleaning lagi teman-teman. Oh ya, mungkin tidak kelihatan yang kita buka ya, biar kelihatan. Aduh. Nah. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, hari ini kita cleaning teman-teman seperti requestan. Dan seringkali saya bilang job kita sehari-hari itu tidak menentu, yang intinya kita kerja ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya senang sih malah kalau begitu kan. Jadi semua teknik-teknik dan cara-cara pekerjaan di sini kita tahu. Nah, jadi bisa dibilang ya syukur rata lah. Jadi kalau kita serba bisa di lapangan itu teman-teman, enak. Kita jarang standby. Kalau memang cari uang ya, kalau memang kita cari uang, tidak cari kelebihan ya itu. Kita harus semaksimal mungkin pengetahuan kita teman-teman. Nah, jadi hari ini saya cleaning teman-teman. Kemarin kita nge-stop, hari ini kita cleaning lagi teman-teman. Biasanya kalau loadingannya jauh dari aku, PC loadingnya biasanya aku juga yang loading. Harusnya ini bagusnya saya tarik turun ya teman-teman, cuman berhubung saya masih ada job di belakang sana, jadi ini terakhir saya putar balik arah cleaningan saya. Jadi dan sekaligus membelakangi matahari, karena berhadapan matahari dari tadi itu panas bukan main. Sekarang ya sebetulnya luas sih, cuman banyak yang belum terbuka teman-teman. Nah jadi yang satu unit itu parkir teman-teman, 2000-nya satu parkir ya, karena kita tunggu peluasan dulu, kita tunggu clearing dulu. Selesai clearing baru kita mulai lagi action 2000-nya. Jadi ada berapa unit di sini? Ada 5 unit di sini 2000-nya ya teman-teman. Di belakang saya juga ada front juga ya.
tidak apa-apa kita tarik ya teman-teman, karena nanti akan ketemu juga yang kasarnya, yang kerasnya batu baranya. Jadi maksimalkan betul-betul bersih ya cleaningan kita teman-teman. Buat teman-teman yang pemula seperti aku juga awal-awal itu sayang rasanya kalau banyak batu baranya yang keikutan. Nah, jadi jangan, yang penting bersih ya teman-teman, jangan juga terlalu ditekan, jangan terlalu ditekan juga ya teman-teman. Nah, jadi pakai perasaan lah, apabila sudah ketemu dasarnya yang keras seperti itu batu baranya yang bagus. Nah, yang pecah-pecah ini bukan berarti tidak bagus, cuma ini sudah dikena punya 2000 jadi pecah teman-teman. Berisik ini. Kita geser lagi. Agar posisi kita membuang itu pas. Kita geser lagi. Nah, ini posisi saya ini sebetulnya rawan longsor ya teman-teman, karena ini lembek, ini topsoil, ini yang aku injak ini topsoilnya teman-teman, yang aku tempatin dulu ini. Bismillah lah. Ceritanya ini jadi kurang rasanya ya teman-teman kalau kita tidak pakai topi andalan ini, topi jago-jago. Jadi mau bilang apa jadi teman-teman lupa ya. Oh ya, jadi ceritanya teman-teman, nah ini tuh expose ya teman-teman. Kita expose dulu baru kita cleaning, karena ini cukup tebal ya teman-teman. Kalau cleaning itu tipis aja ya teman-teman. Nah ini tebal teman-teman, jadi ini tuh expose teman-teman. Begitu kurang lebih teman-teman. Ini tuh expose ya. Ya, satu info juga teman-teman, buat teman-teman pemula jangan pernah buang parkingannya ke pinggir tebing seperti itu ya. Itu dilarang teman-teman. Kenapa? Karena pernah kejadian heboh. Kiranya basic cleaningnya buang banyak batu bara, padahal itu parkingan ya teman-teman. Nah, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, yang habis cleaning hitam-hitam begini itu namanya parkingan. Kalau yang di loading 2000 itu namanya clay teman-teman. Seperti yang aku sendok ini clay ya teman-teman, karena dia masih abu-abu. Kalau sudah hitam itu parkingan. Nah, aku blending teman-teman. Habis hitam aku buang lagi yang claynya, jadi ketutup dia teman-teman. Kalau semua cleaningan kita buang, itu takutnya nanti dikiranya batu bara yang kita buang, padahal itu parkingan teman-teman. Di kopi belajar. Di setiap konten saya, di setiap postingan saya sedikit berbagi namun bermanfaat dan berguna buat teman-teman di luar sana, khususnya yang pemula ya teman-teman. Jadi ini partingan ya teman-teman, yang kita ini namanya partingan, yang kita tarik ya namanya partingan. Kalau yang sudah bersih itu tetap ya namanya batu bara, tetap batu bara.
bilang gimana di front pool, nah, berarti di front batu bara itu. So I don't know apa, entah itu bahasa apa, intinya ya itulah, aku tidak tahu menjelaskannya teman-teman. Nah intinya itulah, apa yang aku tahu saja lah kita sharing-sharingnya kan, karena tidak baik kita memasuki zona yang memang kita tidak tahu lalu kita sok-sok tahu. Nah, jadi semampu dan sebisanya ya teman-teman kita sharing-sharing. Nah bucket itu akan mengikuti dia teman-teman, kita pakai perasaan aja mainnya, bukan cuman yang pakai perasaannya, bukan, bekerja pun harus pakai perasaan teman-teman. Dan saya selalu pesankan, jadikan pekerjaan itu hobimu agar tidak ada rasa jenuh di dalamnya. Kopi kan? Kopi sih? Oke. Oh, 2000-nya drop cut ya teman-teman, dia pindah posisi teman-teman, drop cut. Dua lawan satu teman-teman, dua doser yang ripping, satu PC-nya karena saya yang satu parkir teman-teman. Ini pun 375 ya, kirain tadi 155. Ternyata 375 ya guys. Bayangkan luasnya bekas tambak ini teman-teman, lebih luas lagi site di sebelah ya. Tempat di sebelah itu, perusahaan di sebelah lebih luas lagi. Tempat saya pertama kerja dan mancal di sebelah itu lebih luas lagi teman-teman. Jadi kita di sini tuh ada 3 titik ya teman-teman, ada 3 perusahaan yang kita tempati. Nah, jadi digilirlah kita kerja di sini, di sini, di sana, ya kan. Garing betul suaranya. melalui konten-konten saya, melalui video-video saya berbagi ya paling tidak menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Soal teknik kerjanya itu teman-teman yang atur sendiri skillnya seperti apa. Nah di sini karena bahasanya itu perlu sekali ya teman-teman, seperti bahasa keseharian ini tambah kita harus tahu agar kita itu tidak
tidak terlalu terlihat orang baru ya teman-teman. Sebetulnya saya tidak malu jadi orang baru, cuma adalah kalau kita menambah pengetahuan kan jauh lebih baik teman-teman. Jadi kita diajari di tambang itu, kita cari ilmu baru lah, itu tidak terlalu ribet karena kita sudah ada bekal. Oke teman-teman. Nah bang, bikin apa sih doser di bawah itu bang? Maju mundur aja kerjanya. Nah, blitnya enggak makan, blitnya tidak sentuh tanah. Nah mereka itu lagi ripping ya teman-teman, mereka lagi meripping. Nah jadi di sini itu kita dikelilingi oleh perkampungan teman-teman. Nah jadi kita tidak boleh blasting. Blasting itu apa sih bang? Pengebomam. Nah, pengebomam tidak boleh. Pengebomam, peledakan tidak boleh ada di sini karena kita dikelilingi kampung. Seputaran saya ini kampung teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri di atas sana itu perkampungan teman-teman. Jadi tidak boleh ada peledakan di sini teman-teman. Beda dengan di sebelah itu kita pakai blasting karena jauh dari pemukiman warga. Nah jadi sebagai gantinya bom itu doserlah yang ripping teman-teman, agar DC 2000 nya itu lembek dan lentur, cara apa yang dia loading itu tidak keras teman-teman, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi banyak sekali di luar sana operator yang suka menghina ataupun membuli operator alat besar. Sebetulnya memang prosedurnya seperti itu, tapi susah sekali memberitahu teman-teman yang tidak tahu prosedurnya seperti apa sih apa di tambang itu, dan bagaimana sih teknik kerjanya biar kerja kita itu efisien teman-teman, cepat, padat, bagus. Nah, salah satunya seperti ini. Jadi pengganti dari bom itu sendiri, nah yaitu kita ripping teman-teman biar tidak terlalu keras ya di loading, dimakan sama 2000 nya gitu. Nah oh iya, sekedar info juga teman-teman, kalau sudah terbiasa tugas paket ini dia akan tahu sendiri dengan sendirinya walaupun kita ceritakan. Oh ya, sekedar info juga di luar sana, khususnya saya pribadi, waktu saya belum tahu ya kan, dulu kami bilangnya pisau-pisau. Nah, di depannya bucket doser itu kita bilangnya pisau-pisau. Ternyata di sini disebutnya blit teman-teman. Nah, jadi dia itu namanya blit ya teman-teman. Nah, alat kerjanya doser itu yang di depan itu namanya blit ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang bawa DT disuruh damping di depan doser, di depan blit, berarti di depan pisaunya itu teman-teman. Itu ganti. Kopi. Paket itu semua itu berguna ya teman-teman untuk merapikan pekerjaan kita. Nah itu kemarin bekas selop-selopan saya. Nah, teman-teman lihat sendiri kan bekas selop-selopan kemarin. Partingannya jangan kita sampai turun ya, jangan kita lempar sampai turun karena jangan sampai ada masalah terhadap teman-teman. Dan cek di posisi trek kiri saya ini, kalau masih ada kita kupas habis, kalau tidak ada partingannya saya simpan di atas sini ya, masih ada. Jadi sekedar info ya teman-teman, info kita sharing-sharing ini. Kalau tebal seperti ini itu namanya expose teman-teman. Kalau tipis itu baru namanya cleaning. Masih ada kita kupas habis. Nah ini ada batu besar ini, ikut ini.
Oh ya, info juga teman-teman. Nah, jadi kalau kita cleaning itu di pinggirannya itu disebutnya pelipis ya teman-teman. Seperti kalau kita sudah temukan di seputarannya pinggirannya sudah putus lagi batu baranya, sudah tidak ada lagi di sebelahnya, itu namanya pelipis ya. Seperti posisi bucket saya sekarang ini sepertinya sudah pelipis ya teman-teman, karena saya sudah temukan pelurnya teman-teman. Nah, ini beda lagi namanya teman-teman. Kalau seperti ini itu namanya pelurnya teman-teman. Kalau di bawah batu bara itu namanya pelur teman-teman. Sengaja saya buka pakai pak-pak agar bersih, tidak ada yang lengket teman-teman. Karena itu bahan itu material yang lembab teman-teman. Nah, ini lembab teman-teman agar dia tidak lengket. Nah, aku takutnya ketika aku swing ke kanan yang sudah bersih di cleaning itu dia juga keluar di situ teman-teman. Nah, jadi ya kerja 2 kali aku juga teman-teman. Makanya aku sengaja bersihkan bak itu putih. Jadi kalau kita sudah dapat kepercayaan itu teman-teman, kita akan ditinggalkan bekerja. Nah, pengawas akan datang cek di akhir shift atau sekali-kali datanglah sahabat kita. Kita sudah dapat kepercayaan. Makanya bukan cari muka, tapi maksimalkan pekerjaan kita. Jangan seperti di tempat saya sebelumnya, sebelum di sini ya. Sebelum di sini, di sana itu siapa yang jago cari muka, dia yang pemenangnya. Ini bahaya sih teman-teman ini. Kita turunkan sedikit biar tidak terlalu besar. Di posisi bagian saya ini sudah pelipis ya teman-teman. Pelipis pun hati-hati kita buka ya teman-teman, jangan sampai banyak batu bara yang terbuang sia-sia, terbuang percuma teman-teman. Usahakan selalu dudukan teman-teman, dudukan alat teman-teman itu selalu bagus ya, selalu rata. Pokoknya tidak ada yang kosong lah untuk treknya, jadi dia tidak banyak goyang, karena duduknya, bagusnya dudukan itu menentukan kita nyaman bekerja dan juga hasil kerjaan kita bagus. Nah, kenapa kita bersihkan betul-betul sampai di pelipisnya. Jadi nanti tinggal loading teman-teman, sendok sana sini aman, karena sudah bersih dari kotorannya, dari partingannya, dari claynya. Kecuali di bawahnya seperti yang di bawah bucket saya ini namanya pelur ya teman-teman. Beda lagi ceritanya teman-teman. Memang masih sejenis dengan clay itu, tapi beda lagi teman-teman namanya, dan juga sudah beda lagi visualnya teman-teman. Kenapa beda? Yang clay ini sudah lembab ya teman-teman. Nah, clay itu keras ya teman-teman. Nah, sedangkan pelur ini ya agak lembab teman-teman. Dan batu bara di sana itu sudah seharian long arang matikan, tapi tidak mau mati, tidak mau padam itu. Long arang sudah seharian di sana. Tidak sembarang operator yang produksi, tidak sembarang operator yang orgeting. Di batu bara juga itu tidak sembarang operator yang loading ya teman-teman, karena memang dari awal saya meremehkan juga sih. Cuman ketika saya awal-awal loading, wah itu saya baru tahu ternyata kita tidak boleh asal sendok, karena batu bara juga itu seperti nikel teman-teman, ada kadarnya juga. Kalau tercampur, terkontaminasi, itu bisa turun juga harga jual belinya teman-teman. Makanya kenapa operator yang sudah biasa loading itu dipilih untuk loading. Nah, alhamdulillah saya sering-sering juga sih loading. Kalau ada operator yang tidak masuk, yang
punya alat aku ini, jadi alat aku settingan aku pertama itu PC cleaning. Tapi keluar yang baru diganti ini yang baru ini. Nah aku sempat bawa tuh sebulan gitu teman-teman. Jadi jagoanku sudah dimusuhkan dulu, nanti dia turun lapangan lagi ketika ada alat yang rekom. Nah, per berapa lama sih bang rekomnya alat? Nantilah kapan-kapan kita bahas nanti ya kan. Jadi enaknya di tambang itu beda sama perusahaan sebelum saya, sebelum di sini ya. Di sana itu sampai mati total alat tidak ada kata rekom, perbaikan pun tidak ada teman-teman. Beda di sini tuh ada jangkanya per sekian baru direkom lagi. Nah itu pun setelah direkom tidak langsung terjun ke lapangan teman-teman, mesti dicek dulu oleh safety officer, safety dari perusahaan terkait, misalkan induk, misalkan owner, sama kontraktor, karena kami kan subkon tuh. Nah harus dicek dulu lolos apa tidak komisioningnya. Kalau lolos baru boleh turun di lapangan teman-teman. Ini tadi tebalnya segini ya teman-teman, tebalnya saya kupas. Nah ini kita belum dapat info apakah masih mau diambil apa tidak, karena ini kemarin itu bekas longsoran, teman-teman bisa lihat sendiri, atau mungkin silau ya. Nah itu bekas longsoran ya teman-teman. Nah jadi makanya itu kita tunggu arahan dulu, entah masih mau diambil atau ditinggal ya teman-teman. Tinggal dirapikan nanti kalau mau ditinggal. Ini belum dirapikan karena itu kita masih tunggu arahan dari atasan, entah diambil atau tidak. Pantas tidak ada pergerakan di bawah, rupanya jam menghadap ya teman-teman. Jadi teman-teman itu sholat ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri operator doser itu sholat ya teman-teman. Nah, aku biasanya sholat itu sebentar sedikit lagi. Nah, aku biasanya sholat tuh 16.30 aku sholat. Nah habis itu prepare lah, bersih-bersih unit, siap-siap balik kalau aku. Seandainya saya dekat dari beliau itu, saya naungi beliau agar tidak terlalu panas teman-teman. Alhamdulillah, dia juga beliau sholat. Jadi buat teman-teman yang ini cari calon suami anak tambang itu, insya Allah khususnya di tempat kami ini itu memang ada waktu-waktunya untuk kami sholat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat ya teman-teman. Oke, dia sudah sholat. Habis itu dia fokus kecilnya bocor teman-teman. Sembari kita mundur, jangan lupa jalan kita diperbaiki karena ini jurang ya teman-teman.
cleaning juga tadi di bawah teman-teman. Nanti kita turun juga di situ. Karena tadi kita prioritaskan ini untuk cari tempatnya 2000 itu. Kalau kita ambil nanti ini malam sip 2 bisa loading ini. Jadi di sini habis, langsung di bawah ini langsung loading lagi sama 2000 teman-teman. Dari sana mengarah ke sini. Makanya kenapa tadi di bawah itu saya tinggalkan. Dan memang di bawah itu tinggal pelipisnya lagi sih. Nah, kalau misalkan teman-teman entah itu Exai yang pakai kuku, kalau di sini dibilangnya tit. Nah, jadi tit. Ah, teman-teman harus tahu juga itu. Tit, tit. Kalau kita pada umumnya bilang kuku ya, kalau di sini dibilangnya tit. Walaupun ada teman-teman kuku, pakai kuku atau cutting, itu bisa tidak menutup kemungkinan bisa disuruh buka pelipis. Jadi kalau disuruh, coba kamu ke sana di front batubara bantu buka pelipisnya. Nah, teman-teman sudah tahu melalui postingan saya. Gitu. Sekali lagi saya tekankan, saya buat konten ini bukan untuk orang yang sudah merasa jago senior, tapi konten ini saya buat teman-teman dan saudara-saudara saya di luar sana yang masih pemula, apalagi belum sama sekali tahu tentang tambang batubara, khususnya di pekerjaan saya dan di posisi saya di Subkon. Kita sharing-sharing teman-teman. Saya kalau saya merokok itu sebelah yang nahan ini sambil kerja sambil merokok. Hati-hati ya, itu rambut dulu ya, mana yang itu ada di sini. Itu dia ngapain ya? Dia lap-lap kacanya mungkin. Joyu. Jadi kita lagi buka pelipis ini teman-teman. Itu mana? 429 masuk. Unit dibagi 2. Usahakan jangan banyak batubara yang keambil ya, kalau bisa jangan sama sekali ya. Tapi mustahil di sini tidak ada batubaranya yang ikut, tapi intinya jangan terlalu banyak membuang batubara ya teman-teman. Mana? Ya itu maksudnya, berarti kan kita ke bagian 2. Oh, sampai berapa jam tuh yang sampai cleaning yang terakhir ya? Mana? PAX 100 masuk. Saya 4 jam ada PAX 100. Dengan siapa nih? Mata tetap safety ya teman-teman. Mata itu tetap mengarah ke spion. Kita lihat trek kita di belakang, tergelincir apa tidaknya, kita harus tetap fokus ya. Karena walaupun siang hari teman-teman itu tidak menutup kemungkinan yang namanya Fatih itu ngantuk dia teman-teman. Langsung ganti jalur ya, belakangmu ditutup. Bring aja baketnya 49. Nggak bersuara dari tadi. Apa itu obatnya? Bapak, apa itu? Oh, duit merah yang itu kan, yang ada bapak pakai tongkol. Jangan sampai ada yang putih-putih begini ya teman-teman. Kalau teman-teman yang cleaningan yang lain, karena kita banyak cleaningan di sini, itu ya mereka mau kelihatan cepat di mata atasan, asal narik aja. Kalau aku sih selalu, yang penting bersih. Nah itu udah hilang itu ya teman-teman. Nanti dia akan menghitam sendiri karena udah hilang. Yang pokoknya udah hilang. Itu tinggal bekasnya aja itu. 100 total, 100 yang pindah ke 110, 103 masih di posisi semula jadi 119. Gimana Pak?
Pindah di 110 terleste berarti. Kamu ya udah nyampe sana ini. Coba satu. Usahakan bersih ya. Masih juga ada tanggal. Yang di sini ya tinggal ini sementara Pak Takal, eksposanya masih belum, paling 4 itu pun masih sedikit. Cukup. Malam masih sisa 2 jaman. Nanti malam biar diprogres itu baru kelihatan dikit, yang selatannya dikit. Kalau yang sekarang di ekspor 18 malam tuh masih lumpurnya aja. Ya, sampai sore ini. Sisa malam ya. Merapat ke sini, usahakan. Oh ya, mungkin teman-teman pada umumnya bahasanya di belakang itu bilangnya pantatnya ya. Nah, jadi di belakang itu namanya counterweight ya teman-teman. Ceweknya counterweight. Beratnya. Counterweight. Contoh. Tipis teman-teman. Jadi kalau sudah buka sampai tipisnya, mantap. Sudah ada yang datang belum Scania? Bisa mantap, sudah selesai betul maksimal kita. 120 yang antri di 119 jantung 120. Oke, tidak lama lagi saya menghadap teman-teman. 16.30 sekarang 16.13. Saya mau prepare selesaikan ini, habis itu kita langsung menghadap. Habis itu prepare pulang. Itulah kegiatan saya sehari-hari teman-teman. Beda hari beda job, teman-teman. Jadi beda hari beda cerita ya teman-teman. Semangat buat teman-teman, khususnya teman-teman yang di luar sana, karena saya sering temukan teman-teman yang mengimpikan untuk jadi operator ekskavator. Harus kuat mentalnya, fisiknya, sabarnya harus kuat semua. Dan saran saya, kalau kalian bertanya ke saya di TikTok, saya pun sering banyak yang bertanya, bang lebih bagus mana sih, jadi helper atau kursus? Kalau saya pribadi jadi helper lebih baik teman-teman, karena kalian akan punya banyak bekal daripada teori. Kalau kalian kursus itu cuma banyak teorinya saja teman-teman, jadi lebih baik jadi helper. Cari channel, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk cari ilmu, jangan pernah gengsi untuk cari ilmu, jangan mengenal batas usia, karena tidak ada kata terlambat teman-teman. Oke, semangat teman-teman yang lagi berjuang di luar sana, khususnya yang sedang jadi helper. Semangat, suatu saat nanti gelar sebagai operator kau akan pakai dan namamu akan melekat. Bahkan di depan namamu orang akan bilang operator ini, namanya ini. Nah, semangat teman-teman. Memang gelar ini kita tidak dapatkan di bangku sekolah, tidak didapatkan di bangku kuliah, tapi dari gelar ini banyak sarjana-sarjana yang tercipta. Oke, so see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam iman.